Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tadi kasus auditing. Sebenarnya perkenalkan dulu, nama saya Vita Robani, Warid Nurzaman. Saya di sini bersama rekan saya. Rahmade Devina Riyadi. Di sini terdapat tadi kasus auditing antara KAS dan KAS. Ya, di soal ini kami diminta untuk menyelesaikan kasus ini. Yang pertama, asersi apa saja yang sedang diuji dalam kasus di atas. Lalu disebut apakah prosedur audit yang dilakukan untuk menyelesaikannya. Yang kedua, berdasarkan informasi yang ada, selesaikan kertas kerja perhitungan kas kecil yang ada, lalu buat jurnal penyesuaian jika itu diperlukan. Nah, oke, kita mulai aja. Jadi kasus ini Anda ditugaskan oleh KAP Eramus Hansel dan rekan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dagang PT Anugrah Indah untuk periode 31 Desember 2017. Beberapa saldo akun per buku dalam laporan keuangan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut, yaitu terdapat saldo akun kas kecil sebesar 3 juta rupiah. 3 juta ribu rupiah. Nah, soal kasus satu ini mengenai kas kecil yang berbunyi PT Anugrah Indah dalam mengelola kas kecilnya menggunakan sistem dana tetap Impres Fund. Nilai dana kas kecil ditetapkan sebesar 3 juta. Pemegang dana kas kecil yaitu kasir adalah saudari Helena. Lanjut, pengisian kas kecil di tahun 2017 terakhir dilakukan pada tanggal 28 Desember 2017. Jadi, kami diminta untuk melakukan perhitungan fisik atas kas kecil pada tanggal 10 Januari 2018 bersama dengan kasir. Nah, di dalam kotak perangkat kas kecil, Anda dan kasir mendapati. Oke, yang pertama, uang tunai kertas dengan rincian 6 lembar uang 100 ribuan, 18 lembar uang 5 ribuan, 8 lembar uang 20 ribuan, 7 lembar uang 10 ribuan, 3 lembar uang 5 ribuan, dan 29 lembar uang 2 ribuan. Dan seterusnya terdapat 7 soal. Nah, jadi kita akan menjawab di perintah pertama dulu, asersi apa saja yang sedang diuji dalam kasus di atas. Nah, jawaban kami itu, asersi yang diuji dalam kasus di atas itu adalah hak asersi keberadaan, di mana keberadaan akun kas kecil dari penelusuran bukti-bukti transaksi yang berpengaruh kepada kas kecil. Nah, asersi itu terdapat pula asersi kelengkapan, asersi penilaian, asersi pengalokasian, dan asersi hak dan kewajiban. Dan di sini kami mengambil asersi keberadaan. Lalu soal selanjutnya itu disebut apakah prosedur audit yang dilakukan untuk menyelesaikannya.
Nah, prosedur audit yang dilakukan untuk menyelesaikannya adalah tracing. Tracing itu karena alur dari penelitian proses auditnya itu mengarah ke depan. Mengarah ke depan. Jadi bisa dilihat dari contoh tracing yaitu berawal dari bukti, lalu ke jurnal, kemudian beralih ke posting, dan selanjutnya laporan keuangan. Nah, di sini kita hanya menyelesaikan lembar jawab kasus, lalu ke jurnal, berikutnya terdapat petty cash fund, dan terdapat cek yang belum di-store. Oke, kita dari awal dulu ya. Nah, lanjut kita ke soal yang kedua. Berdasarkan informasi yang ada, selesaikan kertas kerja perhitungan kas kecil yang berpengaruh atau yang ada dan buat jurnal penyelesaian jika diperlukan. Untuk jawaban kasus nomor 2 itu sebagai berikut. Nah, boleh dilanjutin oleh Devina. Baik, terima kasih Evita. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bukti berita acara perhitungan kas kecil dari PT Anugerah Indah pada tanggal 31 Desember 2018. Di sini terlihat yaitu saldo kas kecil di laporan keuangan pada tanggal 31 Desember yaitu sebesar 3 juta. Hal tersebut terlampir pada soal kasus 1 yang mengatakan bahwa terdapat nilai dana kas kecil yang ditetapkan sebesar 3 juta oleh pemegang dana kas kecil kasir, yaitu Saudari Helena. Pengisian kas kecil di tahun 2017 terakhir dilakukan pada tanggal 28 Desember 2017. Untuk untuk perhitungan fisik atas kas kecil pada tanggal 10 Januari 2018 bersama dengan kasir di dalam kotak berangkas kas kecil, Anda dan kasir dapati, maka di berita acara ini kami menyusun jumlah dari transaksi uang tunai kertas dan uang tunai logam yang kami temukan pada berangkas, yaitu terdapat uang kertas dengan rincian 6 lembar uang 100 ribuan dengan jumlah 600 ribu, 18 lembar uang 50 ribuan dengan jumlah total sebesar 900 ribu, lalu 8 lembar uang 20 ribuan dengan total 160 ribu, lalu 7 lembar uang 10 ribuan dengan jumlah total yaitu 70 ribu, 3 lembar uang 5 ribu dengan jumlah total 15 ribu, dan 29 lembar uang 2 ribuan dengan jumlah total 58 ribu. Sedangkan uang 1.000 tidak ditemukan. Maka untuk total uang kertasnya itu sebesar, mohon maaf Evita, boleh untuk digeser sedikit. Maka untuk uang kertas tersebut memiliki total yaitu sebesar Rp1.803.000. Untuk uang logam sendiri terdapat 31 keping logam uang 1.000-an dengan jumlah total yaitu sebesar 31.000, 24 keping logam uang Rp500 dengan total sebesar Rp12.000 dan 4 keping logam Rp100 dengan total sebesar Rp400. Sedangkan uang Rp50 tidak ditemukan dalam uang logam tersebut. Maka dapat ditotalkan untuk jumlah uang logam yaitu sebesar Rp43.400. Maka jumlah
uang tunai yang terdapat, yaitu 65 lembar uang kertas dan 59 uang logam yang bila digabungkan akan menghasilkan jumlah sebesar Rp1.846.400. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Evita. Baik, saya akan melanjutkan soal nomor 3. Yaitu terdapat nota pengeluaran tanggal 30 Desember 2017 dari toko ABC atas pembelian kertas dan alat tulis perlengkapan kantor dengan total Rp545.000. Nah, untuk nota pengeluaran ini kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian dengan nama akun itu ada perlengkapan kantor pada kas kecil senilai Rp545.000 di debit dan kas kecil di kredit sebesar Rp545.000. Lanjut, untuk soal yang keempat ini terdapat tiket tol untuk perjalanan dinas manajer tanggal 29 Desember 2017 dengan total Rp52.000. Nah, untuk soal ini dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian dengan akun beban transportasi di debit Rp52.000 dan kas kecil di kredit Rp52.000. Keterangannya itu pembayaran tiket tol. Lalu jurnal penyesuaian ini jumlah dengan hasil Rp597.000 di debit dan di kredit. Selanjutnya itu soal yang kelima. Nota pengeluaran tanggal 5 Januari 2018 dari toko ABC atas pembelian pita printer atau perlengkapan kantor dengan total Rp226.000. Ini akan kita masukkan ke dalam lembar jawab kasus ini. Berita acara perhitungan kas kecil itu dimasukkan ke dalam pengeluaran. Di dalam pengeluaran dengan akun perlengkapan kantor yang dibayar oleh toko ABC tanggal 5 Januari 2018 dengan jumlah Rp226.000. Lalu untuk nomor 6 itu nota pengeluaran tanggal 9 Januari 2018 dari CV Jaya Teknika untuk memperbaiki AC yang rusak dengan total Rp330.600 perak. 600.000 ya, 600 rupiah ya. Rp330.600. Iya. Nah, itu dimasukkan ke dalam berita acara pengeluaran dengan akun beban pemeliharaan peralatan kantor yang dibayarkan kepada CV Jaya Teknika tanggal 9 Januari 2018 dengan jumlah Rp330.600. Jadi jumlah pengeluarannya senilai Rp556.600. Lanjut. Di sini dana tersebut di atas dihitung di hadapan saya dan telah dikembalikan kepada saya seluruhnya pada tanggal 10 Januari 2018. Ini pernyataannya. Nah, lanjut lagi. Nomor 7 ini terdapat cek dari PT Usaha Terus senilai 5 juta dengan tanggal 10 Januari 2018 untuk membayar invoice nomor 0245 atas cek tersebut. Bagian finance, yaitu Bapak Saputra, telah menjelaskan bahwa cek tersebut akan disetorkan keesokan harinya. Cek tersebut demi keamanan sementara dititipkan kepada kasir kas kecil karena meja Ibu Helena sedang diperbaiki. Nah, untuk soal ini itu kita masukkan ke dalam ke dalam kertas kerja cek yang belum di-store. Kenapa kita masukin ke sini? Karena cek ini
hanya sementara dan hanya dititipkan kepada kasir. Nah, maka kita buat kertas kerja cek yang belum di-store. Pada tanggal 10 Januari 2018, nomor ceknya 0245, pembayarnya adalah PT Usaha Terus dengan jumlah senilai 5 juta rupiah. 5 juta ribu. Mungkin sampai sini Devina paham juga kan ya? Atau ada sanggahan? Untuk sampai di sini, menurut aku cukup sih. Mungkin bisa selanjutnya. Nah, di sini kita kan menggunakan traceback cash form Januari 10 2018 to Desember 31 2017. Nah, jadi karena menggunakan traceback sampai tutup buku 31 Desember. Jadi saldonya itu kita masukkan 1.846.400 itu dari sini. Dari jumlah uang tunai. Saldonya ini didapat dari jumlah uang tunai. Nah, mutasinya itu pengeluaran kas. Pengeluaran kasnya itu dari sini, jumlah pengeluaran kas. Nah, oleh karena itu, saldo audit Desember 2017 itu senilai 2.403.000. Nah, ini tuh hasil dari penjumlahan uang tunai ditambah traceback-nya. Nih, dari sini. Dapat hasil segini. Nah, untuk saldo per buku Desember 2017-nya itu didapat dari sini. Dapat dari sini. Saldo kas pada laporan keuangan 31 Desember. Nah, maka kita menemukan selisih. Selisihnya itu dari hasil saldo audit per buku Desember 2017 dengan saldo per audit Desember 2017. Nah, dia dapat hasilnya itu 597.000. Nah, mungkin bisa dilanjutin. Bisa dilanjutin oleh Devina. Baik, untuk yang PT Cash Fund-nya ini, PT Anugerah Indah, pada tanggal 31 Desember 2018, memiliki saldo per buku sebesar 3 juta rupiah dengan pengurangan, yaitu pengeluaran biaya administrasi dan pembelian sebesar 556.600 rupiah. Lalu saldo per audit, yaitu melalui pengurangan saldo per buku dikurang pengeluaran biaya administrasi dan pembelian, sehingga saldo per audit tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar 2.443.400.000 rupiah. Selanjutnya, untuk jawabannya akan dilanjutkan oleh Evita. Nah, berhubung kita sudah menjawab untuk informasi yang ada,
yaitu di bagian kertas kerja perhitungan kas kecil dan jurnal penyesuaiannya, maka kami menyatakan opini audit yang diberikan oleh auditor setelah memeriksa bukti audit pada kasus ini yaitu qualified, karena masih ada beberapa bukti transaksi yang harus dicatat di kas kecil walaupun pervasif namun material. Material itu artinya itu kosong tapi berharga. Seharusnya dilaporkan di bukti kas keluar. Nah, mungkin ini saja jawaban yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan atau penjelasan yang kurang jelas, dan hanya dapat kami sampaikan sampai sini saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.